Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Aditya Dewi Wahyudi Putra, NIM 1811411014 dari Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan keselarasan lingkungan. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai per waktu unit untuk pengukuran. Faktor padatnya penduduk. Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan di suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertambahan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik bertambahnya maupun penurunannya yang disebabkan oleh kematian, kelahiran, dan migrasi. Kepadatan penduduk di Indonesia. Berdasarkan hasil survei penduduk antara Sensus Supas 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa. Jawa Barat 49,57 juta jiwa, Jawa Timur 39,96 juta jiwa, dan Jawa Tengah 34,74 juta jiwa. Sementara, 3 provinsi dengan populasi paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan 710.000 jiwa, Papua Barat dengan 990.000 jiwa, dan Gorontalo dengan 1,19 juta jiwa. Berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-65 tahun mencapai 185,22 juta jiwa atau sekitar 68,7% dari total populasi. Sementara kelompok usia belum produktif yaitu 0-14 tahun sebanyak 66,5 juta jiwa atau 24,5%, dan kelompok usia sudah tidak produktif yaitu di atas 65 tahun sebanyak 18,6 juta jiwa atau 6,7% dari total populasi, sehingga angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 45%. Artinya, Indonesia masih berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk tidak produktif. Dari melonjaknya kepadatan penduduk adalah yang pertama, timbulnya pengangguran karena lapangan pekerjaan tidak bisa menampung semua para pencari pekerja. Yang kedua adalah lingkungan tercemar yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Yang ketiga adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang keempat adalah berkurangnya ketersediaan air bersih. Hal ini sangat disayangkan sekali karena air bersih adalah sarana untuk beraktivitas setiap hari. Hubungan pertumbuhan penduduk dengan lingkungan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraannya. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia karena lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Dampak pertumbuhan penduduk pada lingkungan. Yang pertama, munculnya penebangan hutan secara liar. Yang kedua adalah
perburuan hewan liar. Yang ketiga adalah merusak hutan bakau sehingga ekosistem yang ada di hutan bakau menjadi rusak. Yang keempat adalah penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Yang kelima adalah pembuangan sampah di sembarang tempat. Hal ini sudah sering kita jumpai di mana-mana karena turunnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Yang keenam adalah bangunan liar di daerah aliran sungai. Hal ini sangat miris karena di daerah aliran sungai itu adalah tempatnya ekosistem sungai. Apabila kita merusaknya, maka ekosistem yang ada di sungai akan rusak atau mati. Yang ketujuh adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Dampak kepada penduduk di bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah banyaknya pengangguran karena jumlah lapangan kerja saat ini tidak bisa menampung seluruh para pencari pekerja karena melonjaknya nilai kepadatan penduduk saat ini. Maka dari itu, ini adalah masalah yang kita hadapi saat ini dan masih belum bisa terpecahkan. Yang kedua adalah naiknya angka kriminalitas di masyarakat karena ini berkaitan dengan yang pertama tadi, karena apabila orang terlalu lama untuk menganggur, maka orang itu dapat berubah pikiran untuk tidak mencari pekerjaan lagi dengan cara melakukan tindak kriminal di masyarakat. Contohnya saja menjadi seorang begal atau maling, karena hal tersebut dinilai lebih cepat dan efektif untuk mendapatkan uang. Yang ketiga adalah kurangnya rasa mencintai lingkungannya sendiri karena mereka sudah dibutakan oleh keinginan pribadi untuk mengeksploitasi lingkungannya sendiri atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Yang keempat adalah munculnya pemukiman kotor di sekitar aliran sungai karena hal tersebut dapat membahayakan ekosistem yang ada di sungai. Contohnya saja limbah rumah tangga seperti air bekas cucian piring atau pakaian akan langsung dialirkan ke sungai dan dapat menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai mati. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena lingkungan adalah tempat penyedia bagi manusia untuk hidup, tapi manusia tidak dapat merawatnya atau menjaganya, melainkan mereka merusaknya sendiri dan tidak memikirkan efek jangka panjangnya. Apabila dampak yang sudah saya sebutkan tadi tidak teratasi sampai sekarang, kehancuran lingkungan akan terjadi dan mempengaruhi kebudayaan manusia untuk selalu mencintai lingkungannya, seperti penebangan liar tanpa adanya reboisasi, kemudian perburuan hewan liar, dan tidak memikirkan atau populasi yang tersedia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.